Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menyampaikan tentang laporan surveillance demam berdarah dengue di Kabupaten Manggarai Barat. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian DBD. Demam berdarah dengue adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes seperti Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Aedes aegypti adalah vektor penyakit demam berdarah dengue atau DBD yang paling banyak ditemukan. Nyamuk dapat membawa virus dengue setelah menghisap darah orang yang telah terinfeksi virus sebelumnya. Selanjutnya yaitu gejala DBD. Seperti gambar yang terlihat, terdapat 3 gejala utama. Yang pertama, demam tinggi bisa mencapai 40 derajat Celcius. Yang kedua, bintik merah pekat di beberapa bagian tubuh. Tetapi, gejala ini tidak selalu dijumpai pada seseorang yang terkena DBD. Yang ketiga, trombosit kurang atau di bawah 100.000 per mili. Adapun gejala lain dari demam berdarah adalah yang pertama, nyeri retroorbital pada bagian belakang mata. Yang kedua, sakit kepala pada bagian depan. Yang ketiga, nyeri otot. Yang keempat, bintik merah pada kulit. Yang kelima, sel darah putih rendah. Yang keenam, pendarahan. Dan yang terakhir, dehidrasi. Selanjutnya yaitu faktor risiko. Yang pertama, faktor yang terkait dalam penularan DBD pada manusia adalah yang pertama, kepadatan penduduk. Di mana penduduk yang lebih padat, maka lebih mudah untuk terjadi penularan DBD. Oleh karena jarak terbang nyamuk diperkirakan 50 meter. Yang kedua, mobilitas penduduk. Memudahkan penularan dari suatu tempat ke tempat. Yang ketiga, kualitas perumahan. Jarak antara rumah, pencahayaan, bentuk rumah, bahan bangunan akan mempengaruhi penularan. Bila di suatu rumah ada nyamuk penularnya, maka akan menularkan penyakit di orang yang tinggal di rumah tersebut, di rumah sekitarnya yang berada dalam jangka terbang nyamuk, dan orang-orang yang berkunjung ke rumah itu. Yang keempat, golongan umur akan mempengaruhi penularan penyakit. Lebih banyak golongan umur kurang dari 15 tahun, berarti peluang untuk sakit DBD lebih besar. Yang kelima, suku bangsa. Tiap suku bangsa mempunyai kebiasaannya masing-masing. Hal ini juga mempengaruhi penularan DBD. Yang keenam, sikap hidup. Kalau rajin dan senang akan kebersihan dan cepat tanggap dalam masalah, akan mengurangi risiko ketularan penyakit DBD tersebut. Yang ketujuh, kerentanan terhadap penyakit. Tiap individu mempunyai kerentanan tertentu terhadap penyakit. Kekuatan dalam tubuhnya tidak sama dalam menghadapi suatu penyakit. Ada yang lain yang mudah kena penyakit, ada yang tahan terhadap penyakit. Sedangkan faktor pemicu yang dianggap dapat menyebabkan DBD adalah ada 2. Yang pertama, lingkungan. Perubahan suhu, kelembapan misdi, dan curah hujan mengakibatkan nyamuk lebih sering bertelur, sehingga vektor penular penyakit bertambah dan virus dengue berkembang lebih ganas. Siklus perkawinan dan pertumbuhan nyamuk dari telur menjadi larva dan nyamuk dewasa akan dipersingkat sehingga jumlah populasi akan cepat sekali naik. Keberadaan penampungan air artifisial atau kontainer seperti bak mandi, vas bunga, drum, kaleng bekas, dan lain-lain akan memperbanyak tempat bertelur. Yang kedua, perilaku. Kurangnya perhatian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggal sehingga terjadi genangan air yang menyebabkan berkembangnya nyamuk. Kurang baik perilaku masyarakat nyamuk. Masyarakat terhadap pemberantasan sarang nyamuk, mengubur, menutup penampungan air, urbanisasi yang cepat,
transportasi yang makin baik, mobilitas manusia antar daerah, kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, dan kebiasaan berada di dalam rumah pada waktu siang hari. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh petugas surveillance untuk pelaporan rutin surveillance DBD. Data yang dikumpulkan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat berasal dari seluruh puskesmas, pustu, poskesdes, dan polindes. Tujuan pengumpulan data DBD tahun 2020 yaitu menentukan kelompok berdasarkan waktu, tempat, umur, dan jenis kelamin. Pengumpulan data dilakukan secara pasif dengan cara petugas surveillance hanya menunggu datangnya data dari unit sumber data yaitu puskesmas. Kelengkapan data dan ketepatan laporan rendah karena dilakukan secara pasif. Gambaran umum bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat. Jumlah puskesmas sebanyak 21 unit terdiri dari rawat inap 9 unit dan rawat jalan 12 unit. Jumlah pustu sebanyak 35 unit, jumlah poskesdes sebanyak 68 unit, jumlah polindes sebanyak 18 unit. Penyebaran vaskes tersebut tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Jumlah rumah sakit sebanyak 2 unit yaitu RSUD Komodo dan RS Siloam. Klinik terdapat 1 unit yaitu Klinik Susteran Santo Yosef. Pengolahan data. Gambaran data DBD 5 tahun terakhir. Seperti yang terlihat, pada tahun 2016 terdapat 383 kasus. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 161 kasus. Pada tahun 2018 terdapat 539 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 781 kasus. Sampai dengan 25 September tahun 2020 terdapat 193 kasus. Sehingga dapat disimpulkan dari grafik yang ada yaitu terjadi peningkatan kasus DBD pada tahun 2019 yaitu sebanyak 781 kasus. Selanjutnya yaitu grafik distribusi kasus DBD berdasarkan waktu di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2018, 2019 dan sampai dengan 25 September tahun 2020. Seperti yang terlihat, pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus di bulan November hingga Desember, yaitu dari 155 kasus menjadi 224 kasus. Nah, hal ini terus berlanjut hingga bulan Januari pada tahun 2019, yaitu mengalami peningkatan kasus hingga 330 kasus DBD yang terjadi. Kemudian, dia mengalami penurunan lagi hingga sampai dengan 25 September tahun 2020, yaitu hanya terjadi 1 kasus pada bulan September ini. Grafik distribusi kasus DBD berdasarkan tempat di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018, 2019 dan sampai dengan September tahun 2020. Seperti yang terlihat pada grafik, tahun 2018 terjadi peningkatan kasus di daerah Komodo, yaitu sebanyak 146 kasus. Kemudian pada daerah Lembor sebanyak 100 kasus. Dan kasus terendah ada di daerah Boleng, yaitu 10 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2019, tempat yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu pada daerah Komodo sebanyak 578 dan ada 2 daerah yang tuntas dari kasus DBD pada tahun 2019 yaitu daerah Kurbus Barat dan Endoso yang sama sekali tidak memiliki kasus DBD pada daerah tersebut. Dan pada daerah Lembor yang sebelumnya mengalami peningkatan pada tahun 2019 daerah tersebut sudah mengalami penurunan yaitu 21 kasus dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 hanya terdapat 1 kasus DBD pada daerah tersebut. Sedangkan pada tahun 2020 kasus tertinggi ada di daerah Komodo yaitu sebanyak 171 kasus, sedangkan di daerah lain kasus DBD ini hampir sudah tidak ada. Jika disimpulkan, dari tahun 2018 sampai dengan 25 September tahun 2020, kasus terbanyak terjadi pada daerah Komodo yang mengalami peningkatan di tahun 2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020.
Distribusi kasus DBD di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan waktu bulan Januari sampai dengan 25 September tahun 2020. Pada tahun Januari terdapat 24 kasus, kemudian meningkat pada bulan Februari, yaitu 70 kasus. Selanjutnya pada bulan Maret mengalami penurunan hingga 66 kasus. Pada bulan April mengalami penurunan lagi hingga 19 kasus, dan seterusnya sampai dengan September 2020, yaitu hanya terjadi 1 kasus. Selanjutnya, distribusi kasus DBD di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan kecamatan bulan Januari sampai dengan 25 September tahun 2020. Pada Kecamatan Komodo terdapat 171 kasus. Kecamatan Kuus terdapat 3 kasus, Kecamatan Boleng terdapat 1 kasus, Kecamatan Lembor terdapat 1 kasus, untuk Kecamatan Beling, Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Kuus Barat, Kecamatan Doso kasus. Pada Kecamatan Sandongoang terdapat 10 kasus, Kecamatan Welak terdapat 5 kasus, Kecamatan Pacar, Kecamatan Macang Pacar tidak terdapat kasus DBD pada rentang bulan tersebut. Tetapi di luar wilayah kecamatan yang ada terdapat 2 kasus DBD. Selanjutnya, distribusi kasus DBD di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan kelompok umur bulan Januari sampai dengan 25 September tahun 2020. Pada yang berwarna biru, terdapat 1 kasus, yaitu pada umur lebih kecil dari 1 tahun. Yang berwarna merah bata, terdapat 3 kasus, yaitu pada umur 1 sampai 4 tahun. Yang berwarna abu-abu, terdapat 10 kasus pada kisaran umur 5 sampai 9 tahun. Dan yang berwarna hitam, terdapat 14 kasus untuk rentang umur 10 sampai 14 tahun. Dan warna yang lebih dominan di sini yaitu 154 kasus ini dengan kisaran umur 15 sampai dengan 54 tahun. Selanjutnya, yang berwarna merah 54 tahun. Distribusi kasus DBD di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan jenis kelamin pada bulan Januari sampai dengan 25 September tahun 2020. Seperti yang terlihat pada diagram, yang berwarna biru yaitu laki-laki terdapat 109 kasus DBD pada rentang bulan tersebut. Dan yang berwarna merah yaitu perempuan terdapat 84 kasus yang terjadi pada rentan bulan tersebut. Berdasarkan data-data yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya akan menganalisis data tersebut. Yang pertama, petugas surveillance melakukan analisis data dengan menggunakan grafik menurut waktu, kecamatan, umur, dan jenis kelamin di Kabupaten Manggarai Barat. Yang kedua, data DBD yang diperoleh dari 5 tahun terakhir di Kabupaten Manggarai Barat. Yang ketiga, analisis distribusi kasus berdasarkan waktu dan tempat di Kabupaten Manggarai Barat dilakukan pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 sampai dengan 25 September. Analisis tersebut dilakukan setiap bulan, tribulanan, dan tahunan oleh petugas IT Puskesmas yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya, di sini saya akan menginterpretasi data berdasarkan yang sudah saya jelaskan. Jumlah menurut waktu yaitu pada bulan Februari sebanyak 70 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada Kecamatan Komodo, yaitu 171 kasus. Jumlah menurut umur yaitu pada rentan umur 15 sampai 54 tahun, yaitu sebanyak 154 kasus. Jumlah menurut jenis kelamin terjadi pada laki-laki yaitu sebanyak 109 kasus, lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada perempuan yaitu 84 kasus. Pada distribusi DBD selama 3 tahun terakhir terlihat kasus tertinggi pada tahun 2019 yaitu mencapai 579 kasus yang terjadi di Kecamatan Komodo. Sedangkan berdasarkan waktu kasus tertinggi pada tahun 2019 yang mencapai 330 kasus yang terjadi pada bulan Januari. Diseminasi informasi. Diseminasi informasi yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dalam bentuk laporan ke Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan bersama dengan program dan kegiatan yang telah ada sebagai upaya promotif, preventif, dan
untuk kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Informasi epidemiologi yang dihasilkan dari hasil analisis dan interpretasi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh institusi yang melaksanakan surveillance maupun instansi lain di masyarakat. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dalam menangani demam berdarah dengue di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan DBD sebagai KLB kejadian luar biasa di Kabupaten Manggarai Barat. Yang kedua, setiap masyarakat yang mengalami gejala panas, demam dilakukan pemeriksaan darah. Yang ketiga, semua pasien DBD yang dirawat di fasilitas kesehatan mendapatkan pelayanan gratis. Yang keempat, pasien yang kurang mampu dalam transportasi untuk menuju fasilitas kesehatan dijemput oleh pemerintah. Yang kelima, fogging fokus pada daerah yang terkena DBD. Yang keenam, pemberian ABT secara massal yang melibatkan lintas sektor dan semua masyarakat. Yang ketujuh, gerakan kebersihan yang melibatkan lintas sektor dan sekolah. Yang kedelapan, penyuluhan di setiap sekolah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan sosialisasi pada anak-anak. Alat, bahan, dan tenaga yang digunakan pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang pertama, alat fogging, bantuan dari provinsi dan ditambah dari kesiapan daerah. Yang kedua, Malaysian, bantuan dari provinsi. Yang ketiga, tenaga bagian epidemiologi dan tenaga mekanik dari provinsi. Dan pengendalian DBD di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kesiapan tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan bekerja di 21 puskesmas, 2 rumah sakit, dan 1 klinik swasta, serta tenaga jumantik yang bertugas memantau jentik nyamuk di setiap rumah. Yang kedua, kesiapan alat fogging disiapkan di 9 puskesmas dan kantor dinas kesehatan. Yang ketiga, kesiapan bahan Malaysian, ABT, bensin, solar, baterai, dan APD untuk tenaga fogging. Upaya pencegahan selanjutnya yaitu salah satu upaya yang sangat efektif dalam pengendalian penyakit DBD adalah dengan memutus siklus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dengan cara pemberantasan sarang nyamuk atau PSN yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk harus dilakukan pada setiap rumah, tempat-tempat umum, serta institusi oleh jumantik. Pelaksanaan pencegahan DBD dalam masa pandemi COVID-19 ini, petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan APD. Yang kedua, setiap pasien di protokol kesehatan. Yang ketiga, setiap masyarakat yang mengalami gejala panas, demam, dilakukan pemeriksaan darah. Yang keempat, pembagian ABT di setiap keluarga. Yang kelima, pemberantasan sarang nyamuk. Yang keenam, melaksanakan fogging fokus. Yang ketujuh, melakukan promosi kesehatan melalui media radio dan pembagian leaflet. Selanjutnya, tantangan dalam menangani kasus DBD di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, petugas jumantik dan petugas fogging tidak bekerja optimal. Labuan Bajo merupakan pintu masuk para pelaku perjalanan. Yang ketiga, Labuan Bajo sedang dalam perbaikan infrastruktur. Yang keempat, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membersihkan lingkungan walaupun saat ini masyarakat banyak yang bekerja dari rumah karena pandemi COVID-19. Yang kelima, banyak bangunan yang ditinggalkan seperti sekolah, kantor, hotel, dan tempat umum lainnya. Yang keenam, instansi lain menganggap bahwa persoalan kebersihan lingkungan adalah hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Yang ketujuh, pergantian musim dari kemarau ke musim hujan yang tidak tentu. Yang kedelapan, persiapan APD. Yang kesembilan, regulasi yang sering diganti. Yang kedelapan, persiapan APD yang kurang. Yang sembilan, regulasi yang sering diganti. Yang kesepuluh, keterbatasan insentif petugas. Umpan balik. Umpan balik ditujukan ke setiap puskesmas berupa informasi yang dimuat dalam buletin, newsletter, kunjungan atau surat yang berisi pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan yang dilaporkan untuk mencapai keadaan yang diinginkan agar tidak terjadinya penularan dan peningkatan kasus demam berdarah pada Kabupaten Manggarai Barat.
Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian laporan data surveillance yang ada ini. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah surveillance kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.